Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Sidki Rinjani. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum fisika, yaitu menemukan nada menggunakan DIY pipa organa tertutup. Jadi simak videonya, oke? Oke, halo guys. Jadi buat alat-alatnya, yang pertama itu adalah kalian bisa mendownload aplikasi namanya Frekuensi Measurement Tool. Jadi ini ada di Play Store ya, nanti fotonya ada di sini aplikasinya. Yang kedua itu ada botol bekas sirup atau minuman apa yang beling-beling, botol kaca. Yang ketiga itu ada penggaris buat nanti ngukur ketinggian airnya di botol ini. Nah, yang keempat itu ada air itu sendiri untuk dimasukin nanti ke dalam botol ini. Oke, jadi itu aja bahan-bahannya. Oke guys, jadi kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita ukur dulu berapa panjang botolnya itu untuk mencari kolom udaranya. Jadi panjang botol ini itu kolom udaranya. Oke, jadi dari hasil pengukuran didapatkan panjang botol atau kolom udaranya itu adalah 28,5 cm guys. Oke guys, nah jadi langkah berikutnya yaitu adalah meniup-niup si botol ini menggunakan mulut kita di bibir botolnya ini. Baru nanti kita akan mengukur nada apa yang keluar dan berapa frekuensinya menggunakan aplikasi frekuensi measurement tool ini. Nah, jadi nanti itu pertama kita tiup dulu ini yang kosong. Nanti akan kita isi air setinggi 5 cm pada botol ini. Lalu nanti yang ketiga akan kita isi air sepanjang 10 cm di botol ini. Jadi tiap-tiap sesi airnya itu akan naik dan juga menyebabkan panjang kolom udara di botol ini tuh akan semakin berkurang. Nah, tapi yang pertama kita tiup dulu yang botolnya ini kosong dengan panjang kolom udara sepanjang 28,5 cm guys. Nah, jadi kita tiup dan kita ukur. Nah ini udah keluar guys nada yang dihasilkan dan juga frekuensinya. Jadi nada untuk botol yang kosong yang nggak ada airnya itu nadanya itu nada ini, nada A1 dan juga frekuensinya 221 Hz. Nah, jadi setelah mengetahui nada dan frekuensi dari botol kosong ini, kita akan tambah air setinggi 5 cm. Ini kita tambah air guys. Nah, ini udah ditambah air, kita ukur dulu, kita pastikan bahwa tinggi dia dikurang tinggi dia dikurang dengan air ini menjadi 23,5 cm karena kita tadi tambah airnya itu sebanyak 5 cm aja. Nah, udah pas. Nah, jadi ini udah diisi air setinggi 5 cm dan juga menyebabkan kolom panjang udaranya itu jadi hanya tersisa 23,5 cm. 28,5 dikurang 5 jadi 23,5. Oke. Nah, kalau udah dapet nih, kita tiup lagi, kita ukur lagi berapa frekuensi yang dihasilkan dan juga apa nada yang dihasilkan.
Nah guys, ini udah keluar lagi buat nada yang kedua yang udah diisi air sepanjang 5 cm. Jadi nadanya itu AO, dan juga frekuensinya itu 450 Hz guys. Nadanya AO, frekuensinya 450 Hz. Kita akan masuk ke yang ketiga, sesi yang ketiga, yaitu dengan air setinggi 10 cm. Kita isi lagi berarti 5 cm lagi. Coba kita ukur dulu. Harusnya panjang dia itu 18,5 cm karena kita mau airnya itu ada di 10 cm. Kurang guys, tambah lagi sedikit. Terus segini ya. Nah pas guys. Nah ini jadi udah diisi air setinggi 10 cm. Dan juga kolom udaranya yang tersisa itu panjangnya hanya 18,5 cm guys. Kita ukur lagi menggunakan aplikasi ini. Nah, udah guys. Buat sesi yang ketiga ini yang panjang kolom udaranya cuma 18,5, yang airnya 10 cm itu didapatkan nada yang keluar itu adalah D1. Nadanya D1 dan frekuensinya itu ada di 619 Hz. Nah, jadi itu guys. Nah, jadi ini guys data-data yang udah kita dapatkan berdasarkan hasil dari praktikum yang barusan kita lakukan. Jadi pada saat kolom udaranya panjang, frekuensinya itu kecil. Pada saat kolom udaranya semakin kecil, frekuensinya itu semakin tinggi. Jadi gitu guys. Nah, oke guys. Jadi berdasarkan beberapa percobaan yang tadi kita lakukan, di sini kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana frekuensi yang dihasilkan jika panjang kolom semakin kecil. Nah, dengan percobaan yang tadi kita lakukan, frekuensi yang dihasilkan jika panjang kolom semakin mengecil adalah semakin kecil kolom udara tersebut, maka frekuensi yang dihasilkan itu semakin besar. Bisa dilihat dengan percobaan kita tadi, pada saat panjang kolom udaranya itu 28,5 cm, frekuensinya itu frekuensinya itu adalah 221. Nah, pada panjang kolom udara yang udah diisi air sebanyak 5 cm, jadi 23,5 cm, itu frekuensinya 450, menurun dia. Nah, pada panjang kolom udara yang udah diisi air sebanyak 10 cm, dia frekuensinya ada di 619. Nah, jadi dia semakin kecil kolom udaranya itu semakin naik frekuensinya. Nah, jadi begitu guys kesimpulan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa hubungan nada dengan frekuensi. Nah, jadi hubungannya itu di sini adalah tinggi rendahnya pada suatu nada tergantung frekuensinya. Jadi jika nadanya itu misalkan nada tinggi berarti frekuensi yang dibutuhkan untuk menyusun nada ini tuh frekuensinya tuh tinggi. Nah, kalau nadanya itu nada rendah, maka frekuensi yang diperlukan untuk menyusun si nada rendah ini tuh frekuensi yang rendah juga. Nah, jadi kesimpulannya dari percobaan kita dan juga dari dua pertanyaan tadi, kesimpulannya adalah semakin kecil kolom udara, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan, dan juga tinggi rendahnya nada tergantung pada frekuensi yang dibutuhkan untuk
menyusun nada tersebut. Semakin tinggi nada, semakin besar frekuensinya, begitu pula sebaliknya. Nah, jadi segitu saja percobaan dan juga kesimpulan yang dapat saya berikan pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.